Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang cara merawat anakan entok pada musim pancaroba. Kenapa saya membuat video ini? Karena di area Medan ini atau Sumatera Utara ini sekarang ini pada lagi musim hujan kawan-kawan sekalian. Dari pagi bahkan sampai malam, dari malam bahkan sampai ke pagi teman-teman sekalian. Kenapa? Anakan entok ini itu sangat rawan mati karena rasio kematian anakan entok dari usia pertama kali ia menetas sampai dengan usia 1 minggu itu sangat rawan mati dan rentan sekali terkena penyakit kawan-kawan. Oke, simak video ini tanpa skip-skip ya. Jadi untuk persiapan kandang anakan usia 0 sampai dengan 1 minggu sampai menjalan di usia 1 bulan 2 bulan itu masih rentan-rentannya rasio kematian dan terserang penyakit kawan-kawan. Jadi penanganannya jika di musim hujan anakan entok itu jangan ada yang turun ke tanah. Mau itu dari usia 1 minggu sampai dengan 2 bulan itu jangan ada yang turun ke tanah. Kecuali udah di usia 3 bulan itu boleh kita turunkan ke tanah. Tapi pada saat hujan itu entok wajib kita kurung di kandang yang mana kandang tersebut tidak terkena hujan. Itu saja kawan-kawan sekalian. Intinya pada saat mau masuk hujan itu kita giring lah entok kita di usia 3 bulan itu kita masukkan ke area kandang. Tapi kalau udah 4 bulan itu bebas, udah kuat dia badannya, boleh terkena hujan tapi tidak berlebihan. Intinya pada saat hujan 1 harian dari pagi sampai dengan malam hari itu entok kita kandangi dulu di pagi hari kawan-kawan sekalian. Nah di pagi hari itu di kandang itu kita beri makan, lalu kita buat pengasapan ataupun kita membakar arang kawan-kawan sekalian. Arang itu ataupun kita bakar kayu lah sampai menjadi arang sehingga dapat membuat penghangat buatan di area kandang tersebut. Jadi entok kita senantiasa hangat walaupun cuaca di luar itu sangat ekstrim ataupun dingin teman-teman sekalian. Nah di situ wajib kita beri makan secara rutin di pagi hari. Biasa kita memberi makan di jam berapa? Contohnya biasa kita memberi makan di jam 8 pagi. Maka pada musim hujan jangan karena hujan, jangan karena badai ataupun jangan karena banjir di area kandang kita becek kita malas ke area kandang. Jangan sampai seperti itu teman-teman sekalian. Bayangkan saja kawan-kawan sekalian itu kelaparan, kehujanan, tidak diberi makan sesuai jadwal, maka kawan-kawan sekalian juga bisa sakit. Manusia saja bisa rentan sakit jika tidak makan ataupun kurang makannya, apalagi hewan teman-teman sekalian. Jadi lebih baik entok itu kita beri makan sesuai jadwalnya. Jangan sampai kelewatan jadwal karena bisa mengurangi daya tahan tubuh entok tersebut. Nah pada saat usia 1 minggu bisa kita buat kandang seperti yang ada di video ini. Kita beri alasnya itu kulit padi kawan-kawan sekalian, karena kulit padi ini bersifat hangat. Dia hangat memang teman-teman sekalian. Bisa kawan-kawan sekalian itu survei, ada goni kulit padi itu ke tangan kawan-kawan sekalian itu masukkan ke dalam, pasti terasa hangat. Tapi dalam catatan ini kulit padinya memang harus kering, bukan lembab ya teman-teman sekalian. Nah bisa dilihat di sini kulit padinya itu sudah sangat kering sehingga nyaman untuk ditempati anakan entok seperti yang ada di video ini. Nah ini usia lebih kurang, ada yang usia baru pertama kali menetas seperti yang ada di bawah lampu tadi itu baru menetas teman-teman sekalian. Ada yang usia 1 minggu sampai dengan ada yang jalan 1 minggu lebih. Tujuannya dipisahkan langsung dari indukan. Contohnya memang di tempat saya itu ada 2 ekor atau 4 ekor yang sudah menetas langsung diangkat kawan-kawan sekalian. Diangkat langsung dipindahkan. Tujuannya agar tidak terinjak oleh indukannya. Banyak sekali kejadian di tempat saya itu karena saking banyaknya indukan, kadang-kadang induk anakan entok ini dibiarkan saja sampai keluar dari petarangan entoknya itu, sehingga ada beberapa telur itu belum maksimal dierami. Karena kan biasanya ada telur entok itu yang tidak menetas di hari yang sama kan sekalian. Ada yang menetas 1 hari sama, ada yang juga jaraknya 2 hari sampai dengan 3 hari maksimalnya. Jadi lebih baik saya ambil lebih dahulu sehingga tidak terinjak-injak oleh indukannya. Nah
selanjutnya jika teman-teman sekalian sudah memahami video ini, dengan menyebarkan kulit padi tadi di seluruh kandang, lebih baik teman-teman sekalian itu menyertai lampu seperti ini itu lebih kurang 25 watt. Karena 25 watt itu sudah cukup dinginnya sudah cukup kehangatannya. Tapi biasakan kalau entoknya banyak itu lampunya itu lebih kurang 3 ataupun minimalnya itu 2. Kita sebar di area kandang kita sehingga kehangatannya tadi bisa tersebar. Dan juga kandang ini tertutup teman-teman sekalian. Bisa dilihat kanan kirinya itu tembok. Jadi angin itu tidak gampang masuk ke area kandang kita. Intinya tempat kandangnya wajib tertutup juga. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, pada usia ini minumannya kita wajib campurkan dengan Neubro ataupun Vitachix. Neubro dan Vitachix ini itu biasanya dikenakan untuk anakan ayam teman-teman sekalian. Nah, Neubro atau Vitachix ini bisa kita berikan di tempat pakan, di tempat minuman. Jangan di tempat pakan teman-teman sekalian. Tempat minuman kita campurkan, lalu kita beri minuman anakan entok ini yang baru lahir tadi di usia 0 sampai dengan usia 1 minggu sampai dengan di usia 2 minggu jika memang pada musim hujan seperti ini berlangsung lebih kurang 2 mingguan. Nah, kita beri Vitachix ini untuk tambahan vitamin karena Vitachix ini memiliki vitamin dan juga anti stres. Biasanya anakan entok ini bisa stres karena perjalanan jauh teman-teman sekalian. Contohnya kita membeli anakan entok dari satu kandang ke kandang kita berikanlah Vitachix ataupun Neubro sehingga tenaganya cepat pulih kembali. Jika teman-teman sekalian ingin penambah tenaganya tadi itu di herbal ataupun penambah sistem kekebalan itu di obat-obatan herbal, kawan-kawan sekalian itu bisa memarut kunyit dan jahe kawan-kawan sekalian. Diparut lalu kita rebus lebih kurang sampai dengan mendidih. Tidak ada tempo waktunya, tapi biasakan atau usahakan itu mendidih ya teman-teman sekalian. Lalu kita parutkan sedikit gula merah, kita campurkan, baru kita berikan minuman tadi ke tempat entok. Tapi biasakan minuman tadi sudah dingin dahulu teman-teman sekalian. Jangan masih panas teman-teman sekalian ataupun masih hangat. Biasakan dinginkan dahulu baru kita beri pakannya. Nah, untuk anakan entok ini itu biasanya saya memberikan pakan pur 5-11 yang masih halus itu kawan-kawan sekalian, ataupun pakan ayam starter. Pakan ayam starter lebih murah dia, 6.000 sampai dengan 7.000 maksimal per kilogramnya. Itu halus sekali seperti tepung. Pakan ayam starter, tanya saja di toko peternakan ataupun toko pakan hewan itu teman-teman sekalian ada. Jadi dia memang menyediakan pakan ayam starter. Tujuannya anakan entok ini jika kita beri pakan yang keras-keras itu gampang tersedak kan sekalian. Menurut pengamatan saya itu anakan entok ini jika diberi pakan yang keras dan minumannya tidak tersedia bisa tersedak kan sekalian. Anakan entok ini gampang tersedak dan cepat sekali mati. Saya perhatikan itu kalau dia sudah mulai tersedak tidak ada minumannya pasti mati kawan-kawan. Karena sudah memang saya survei, jadi lebih baik kita beri pakan yang masih lembut-lembut di usia 1 minggu sampai dengan usia 2 minggu itu. Kita beri pakan yang lembut-lembut dahulu, baru memasuki usia 2 minggu kita berikanlah makanan itu campuran-campuran sayuran sehingga pertumbuhan bulu dan tulangnya itu dapat tumbuh dengan baik. Pemberian campuran pakan tadi seperti sayur kol itu sangat bagus kawan-kawan sekalian untuk pertumbuhan bulunya sehingga perkembangannya cepat teman-teman. Nah, ini bisa dilihat bahkan tempat petarangan telur itu dibuat dengan sekam padi karena memang hangat dia teman-teman. Nah, itulah beberapa cara untuk merawat anakan entok di musim pancaroba atau musim hujan. Nah, kita lihat kan kandang dengan metode beralaskan sekam padi itu tidak bisa jangka panjang kan kawan sekalian karena amoniaknya turun jatuh di sekam padi tersebut. Tapi kalau kawan-kawan sekalian itu mau jangka panjang, itu kita membuatlah kandang panggung lebih kurang tingginya 1,5 meter dari tanah ataupun 1 meter dari tanah kawan-kawan sekalian lah. Minimal 1 meter dari tangga, maksimal 1,5 meter dari tanah kita buat tinggi. Lalu kita buat alasnya itu kan, alas kandangnya itu kita buat dari kawat jaring sehingga
kotoran tersebut bisa turun langsung ke tanah, tidak terkena kaki entok ataupun terkena bulu entok. Biasanya kalau terkena kaki entok ataupun bulu entok, entoknya terlihat kotor kan kawan sekalian, memang karena kotorannya tadi terkena. Dan juga dampak negatifnya tadi, jika tidak membuat kawat jaring untuk alas kandangnya tadi, kotoran entok ini bisa membuat bakteri cepat berkembang sehingga bisa menulari kesehatan anakan entok kita tadi. Jadi lebih baik kita membuat kawat jaring ya kawan-kawan sekalian. Dan juga untuk kanan kirinya itu kita buat memakai atau menggunakan kawat nyamuk, sehingga anakan entok kita tadi tidak terkena atau tidak terserang atau tidak tergigit nyamuk pada malam hari. Itu juga dampak negatifnya bisa memperlambat pertumbuhan anakan entok. Biasanya anakan entok ini digigit nyamuk itu di sekitaran selaput mata atau di kelopak matanya itu kawan-kawan sekalian, itu sering sekali digigit nyamuk, sehingga pada saat pagi hari kita lihat kenapa anakan entok ini matanya gampang sekali berair. Nah, itulah dia kenapa matanya berair tadi, karena pada saat malam hari, pada saat kita tidak memantau anakan entok tersebut itu digigit nyamuk kawan-kawan, mata-matanya itu. Dan juga sama perlakuannya dengan anakan entok yang sudah kita contohkan tadi. Itu kita berikan lampu lebih kurang besarannya 25 watan. Itu kita buat 2 jika anakan entoknya mencapai 50 ekor sampai dengan 100 ekor. Jadi saya rasa paham ya kawan-kawan sekalian, wajib kita memberikan lampu tadi, dan minumannya wajib kita berikan Neobre dan Vitachex tadi. Jangan lupa kawan-kawan sekalian, itu sangat penting. Oke kawan-kawan sekalian, saya rasa paham. Sekian dulu dari channel Mantap Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.